kali 6 sama dengan 6. 1 kali 7 sama dengan 7. Izinkan diri mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan keputrian di SMP IT Jabal Nur dengan channel kita yaitu Janur Biru Official. Jadi anak-anak Umi semuanya, Umi harapkan hari ini untuk membuka channel YouTube-nya SMP IT yaitu Janur Biru Official, dan pantengin terus. Karena hari ini kita akan mengundang pemateri kita yang nun jauh di Mato sana, yang berasal dari Sri Gunting ya. Sri Gunting. Nggak terkenal ini. Nggak terkenal ya kan. Dengan pemateri kita hari ini yaitu Umi Rizky Ayu, wali kelas 7D. Tepuk tangannya dong. Hai anak-anak Umi semua, khususnya kelas 7D. Oke. 9D juga kan? Oh ya 9D. Lupa pula, marilah kita sama-sama merangkaikan sholawat berangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Umi Rizky? Iya, alhamdulillah sehat Umi. Iya, Umi sehat nih? Sehat Umi. Sehat. Ceria kali Umi. Iya ya kan ya Allah. Karena ini baru pertama kali saya di Janur Biru Official. Jadi jadi Umi mau viral hari ini. Iya, semangat. Oke, anak-anak Umi semuanya, Umi harap kamu sudah membuka channel YouTube-nya ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang bahasa kasih. Oke. Karena Umi Rizky baru nikah, makanya materinya bahasa kasih. Menarik kali ya, kasih gitu. Iya, menarik kan? Iya, menarik. Oke. Biasanya anak-anak seneng tuh Mi kalau tentang kasih sayang kan? Gitu kan. Jadi materi hari ini adalah tentang bahasa kasih. Jadi semoga banyak yang bakal didapetin ya anak-anak Umi. Mi, kan saya udah nyari nih Mi, pengertian bahasa kasih tuh. Saya carilah dulu sebelum saya ngomong sama Umi ya kan. Bahasa kasih itu katanya adalah komunikasi yang akan membantu kita untuk mengetahui bagaimana cara kita memperlakukan orang lain sesuai dengan bahasa yang mereka miliki. Itu Mi yang saya cari gitu ya kan. Yaitu tentang komunikasi, karena ada bahasa, ada kasih. Jadi Mi, kira-kira menurut Umi nih, bahasa kasihnya yang sebenarnya itu apa sih Mi? Soalnya kan saya tuh masih letterlek ya kan Mi, ataupun terlalu baku. Cobalah Umi jelasin dulu Mi yang sehari-harinya biar anak-anak kita gampang pahamnya. Nah, jadi bahasa kasih itu nak lebih ke karakteristik seseorang ya. Jadi tujuan kita mengetahui bahasa kasih seseorang itu membuat kita nanti mudah memahami dia. Jadi kita nggak gampang tersinggung, gampang baperan gitu Mi. Kalau misalnya kita diejekin udah diam aja gitu, karena memang kita sudah mengetahui watak atau bahasa kasih dari teman kita. Tapi beda ya Mi nanti ya, karakteristik bahasa kasih dengan watak itu nanti berbeda. Tapi ini dia lebih ke kasih sayangnya, dalam bentuk kasih sayang, penunjukan kasih sayang. Gitu. Sebenarnya perlu nggak sih Mi kita belajar bahasa kasih nih Mi dalam kehidupan sehari-hari? Oh, perlu Mi tentunya Mi. Untuk apa gitu Mi fungsinya? Itu tadi Mi, kita kalau misalnya kita tahu bahasa kasih teman kita, kita jadi nggak gampang tersinggung kalau misalnya teman kita itu berlaku tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Jadi fungsi dari bahasa kasih ini untuk memahami gitu ya, saling memahami, saling mengasihi gitu. Misalnya kayak saya sama Umi, kita harus punya bahasa kasih gitu. Bener. Fungsinya untuk saling memahami, gitu. Jadi gitu ya Nana Umi. Kalau misalnya jenis-jenisnya ada nggak sih Mi jenis-jenis dari bahasa kasih? Iya. Jadi bahasa kasih itu ada 5 jenisnya ya. Yang pertama bisa dari sentuhan fisik, yang kedua bisa dari pelayanan, yang ketiga dari waktu, yang ketiga berbentuk pujian dan berbentuk pemberian hadiah. Nah, jadi semua Mi, ya semua orang ini, semua manusia itu pasti punya bahasa kasih Mi. Hanya saja terkadang seiring waktu berjalan dia semakin dewasa, yang paling monoton itu biasanya 2 Mi.
Oh. Kalau 2 ini jadi yang terpenuhi, 5 itu nah 5 itu iya jadi nggak terkikis Mi, dia akan tertutupi. Jadi yang paling menonjol tuh 2 nanti. dari yang 5 jadi 2 iya, gitu. Kenapa kayak gitu Mi? Iya karena dia Mi, ketika 2 aja yang terpenuhi, maka yang lainnya akan tertutupi sendiri dia Mi, mengikuti. Gitu. Tadi yang pertama Mi katanya apa Mi? Sentuhan fisik. Terus waktu, hadiah, pelayanan sama dan pujian. Oke. Kayak mana sih Mi kalau misalnya ciri-ciri dari sentuhan fisik ada nggak gitu? Kalau dari sentuhan fisik itu bisa dilihat dari kita elus-elus kepalanya ya. Misalnya kita itu sama adik kita elus kepala adik kita, berarti kita punya bahasa kasih sentuhan fisik. Atau dari pelukan, dari rangkulan, itu dia ciri-cirinya Mi. Iya, kalau dari waktu, yang pastinya dia langsung bersentuhan antara fisik yang satu dengan yang satu lagi gitu. Tapi tidak berlebihan gitu ya kan Mi. Benar. Kayak ngusap-ngusap kepala gitu. Kalau misalnya dari waktu ada nggak Mi ciri-cirinya? Nah kalau dari waktu biasanya dia lebih ke bersamaan gitu Mi. Lebih senang quality time kalau kita bilang ya Mi ya, bahasa gaulnya quality time gitu. Quality time. Iya. Umi pernah quality time ya? Iya pernah Mi. Jadi malu saya. Kalau misalnya apa tuh pujian? Kalau pujian itu dia Mi bisa kayak dari puisi juga bisa Mi. Puisi ini termasuk dari pujian Mi. Puisi. Jadi kalau Umi pernah nggak dikasih puisi sama teman Umi? Pernah. Nah itu salah satu bentuk bahasa kasih dia ke Umi gitu. Itu dari puisi. Jadi kalau kita mau punya bahasa kasih pujian harus bisa buat puisi dulu gitu. Enggak juga Mi, itu kan naluri kita sendiri pengen menunjukkan kasih sayang kita, tapi kita dalam bentuk kata-kata gitu. Makanya kita rangkailah dalam bentuk puisi. Selain dari puisi gitu Mi. Nah ada selain dari puisi, contohnya kayak misalnya ini namanya udah jelas pujian nih Mi. Pasti kalau misalnya pujian itu identik dengan yang membuat orang lain tuh merasa lebih senang ketika diungkapkan, merasa buat lebih bergembira gitu. Contohnya Umi pakai baju baru nih, saya pilih cantik ya Mi. Hanya sebatas kayak gitu udah kategori udah bahasa senang. kasih pujian gitu ya Mi. Ya cantik ya gitu. Kayak gitu. Tadi kan udah sentuhan fisik, waktu pujian. Terus kalau pelayanan Mi, kayak mana sih pelayanan dia lebih ke apa ya Mi? Fasilitas bisa, bantuan bisa. Nah kalau dia lebih ke fasilitas itu misalnya gini Mi, kita tahu nih teman kita ini nggak punya pulpen, dia mau nulis, kita punya pulpen 2, mau nggak nih aku pinjemin pulpenku 1 gitu. Ngasih fasilitas yang tersedia di saat dia butuhkan. Menurut kita sih itu biasa aja gitu ya Mi, memberikan pinjaman. Tapi menurut orang yang mungkin punya bahasa kasih yang sama pelayanan, dia menganggap itu luar biasa gitu. Yang terakhir nih Mi, hadiah ya kan. Nah kalau hadiah itu dia lebih ke suka menyimpan, orangnya kolektor, terus pengingat dia Mi, karena dia akan ingat siapa yang memberi, kapan itu diberikan gitu. Itu kan ciri-ciri dari orang yang punya bahasa kasih gitu ya kan. Jadi anak-anak Umi semuanya itulah ciri-ciri dari bahasa kasih beserta jenisnya. Ada 5. Yang pertama pelayanan, baru waktu, hadiah, pujian, sama satu lagi sentuhan fisik. Jadi semoga anak-anak Umi semuanya mulai dari sini nih mikir aku bagian yang mana ya gitu ya kan. Sentuhan kasihnya yang mana atau bahasa kasihnya yang mana. Mi misalnya gini Mi, di kelas nih kita ngambil contohnya di kelas ya kan. Karena kan kebetulan kita adalah tenaga pendidik di SMP Jabal Nur. Jadi kalau misalnya ini di kelas ya, saya nyontohinnya anak saya nggak apa-apa lah ya kan. Kan 9D is the best gitu ya kan. Iya, anak saya juga Mi. 7 ya, masih 7 ya. Kan kalau misalnya 9D gini ada namanya Dea. Kenal kan Mas kan nih Dea Friska. Terus ada namanya Zahura Hilmi. Jadi misalnya nih Dea nggak datang udah 3 hari karena sakit. Jadi Zahura Hilmi tuh tiba-tiba keluar nampak Dea datang kan. Dea udah masuk ya. Sakit apa Sering Dea? Kayak gitu anak-anak yang kayak gitu kan. Sakit apa Dea? Terus sama Dea dipeluk sama si Zahura dipeluk ya kan. Ya tanpa apa ya, palingan ngelus-ngelus gini. Dea sakit apa sih, aku kangen loh gitu kan gitu. Itu salah satu jenis sentuhan fisik ya itu udah termasuk ke dalam bahasa kasih ya Mi. Itu dia bahasa kasihnya sentuhan fisik. Jadi si Zahura itu dia punya
bahasa kasih sentuhan fisik, makanya dia mengungkapkan kasih sayangnya ke si siapa tadi Mi? Dea. Iya, ada perlukannya karena dia rindu gitu. Loh, Dia mengungkapkan itu seperti malah si Zahuranya yang punya bahasa iya, kasih jadinya gitu. jadi Mi yang melakukan itulah yang dia yang punya. Gitu. Jadi yang melakukan Iya, itu yang punya yang bahasa, punya kasih. bahasa kasih. Soalnya kan tadi Dea nggak masuk. Terus Zahura datang mantengin Dea, sama si Zahura dipeluk. Jadi itulah yang punya bahasa kasih Iya, si jadi Zahura. gitu. Terus kalau misalnya dia ngeresponnya kayak gini, aku biasa aja loh sakitnya Zahura, nggak usah berlebihan apa. Iya. Itu bakalan down nggak si Zahura dengar kata-kata kayak gitu, Mi? Kalau si Zahuranya sudah memahami si Dea, bahasa kasih si Dea ini ya Mi, makanya fungsi bahasa kasih itu bisa membuat kita jadi nggak baperan, nggak tersinggung kalau orang lain memperlakukan kita nggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau misalnya si Zahura sudah memahami bahasa kasih si Dea, dia nggak akan tersinggung Mi. Iya, soalnya kan tadi dia jawabnya kayak gini, aku sakitnya biasa loh Dea. Zahura, kok lo baik kali sampai peluk-peluk aku macam aku kayak di ICU aja gitu. Terus jadi Zahura tuh nanggepinnya harus kayak mana tuh Mi? Ya harusnya ya udah dia biasa aja karena bisa jadi si siapa tadi? Dea. Nah, bisa jadi si Dea itu dia tidak memiliki bahasa kasih yang seperti yang itu. sentuhan fisik juga gitu Mi. Jadi nggak harus sama gitu Mi bahasa tapi kasihnya. saling memahami saling dan memahami melengkapi iya. gitu. Nggak ada yang cocok, yang ada dicocok-cocokkan gitu. Yang tak cocok dicocokkan, yang cocok makin cocok. Oke. Terus Mi, saya kan sering Mi ke kelas laki-laki karena kan alhamdulillah saya ngajarnya 9A sampai 9M. Saya ada tuh di kelas 9A kan, misalnya namanya Rafli Saragi. Dia setiap setiap saya masuk itu kan, Mi saya izin beli pulpen lah ya Mi, saya izin beli pulpen. Terus saya inisiatif, saya kasih aja langsung pulpennya. Mi, ya udah nih pakai pulpen Umi aja dulu Rafli, pakai pulpen Umi aja. Itu termasuk salah satu jenis bahasa kasih tuh. Iya, bahasa kasih, tapi itu bahasa kasihnya tadi kan kita cerita antar siswa ya Mi. Nah kalau ini jadinya guru ke siswanya. Nah berarti Umi punya pribadi sendiri, bahasa kasihnya itu pelayanan. Itu namanya kategori pelayanan. Pelayanan yang mana? Kan tadi pelayanan saya bilang ada yang fasilitas, ada yang satu lagi tadi bantuan. Nah, fasilitas itu bisa dalam bentuk barang. Kalau bantuan itu bisa kayak misalnya pulpen Umi rusak, terus saya bantuin ini saya perbaikin. Nah, itu bantuan. Itu salah satu pelayanan bantuan. Jadi kalau misalnya tadi saya inisiatif, udah timbang Rafli ke koperasi bagusan ini Umi pinjemin. Tapi minggu depan harus bawa pulpen ya Rafli. Itu kategori bahasa kasih pelayanan. Oke gitu ya. Dibalikin kan Mi? Dibalikin. Kalau saya hampir lupa dibalikin. Umi juga nggak boleh seujuan kali aja kalau nggak dibalikin. Itu bisa jadi si Raflinya bahasa kasihnya ini Mi, hadiah Mi. Dia suka nyimpan gitu. Gitu. Jadi banyak jenisnya gitu. Iya, banyak jenisnya. Jadi Mi kalau misalnya ulang tahun nih Mi, si siapa tuh Tania ulang tahun. Terus sama si Dea dikasih kado, berarti sama si Dea disimpan, artinya Tania itu bahasa kasihnya hadiah gitu. Iya sama Mi, keduanya itu sama. Kalau disimpan sama si Dea, ya kan? Dea tadi kan memberikan Dea memberikan ke Tania. Kalau si Tania menyimpan berarti si Tania juga mungkin punya bahasa kasih pemberiannya dia. Karena si Deanya memberikan, dia bahasa kasihnya hadiah juga. Dan si Tania disimpan ya kan Mi. Dan mereka dua itu sama-sama bahasa kasihnya pemberian hadiah. Tapi kalau si Tania nggak menyimpan gitu, menganggap itu hal yang biasa, berarti si Tania tidak memiliki bahasa kasih pemberian hadiah. Gitu. Ada nggak Mi orang yang nggak punya bahasa kasih? Nggak ada Mi. Semua kita nalurinya ketika kita mau mengungkapkan kasih sayang kita ke orang lain, pasti kita punya cara Mi. Ya kan, ada orang yang gini Mi, kayak saya orang yang nggak pandai muji-muji gitu, nggak pandai apa kalau kita bilang ya buat orang itu senang sama kita, nggak pandai dengan omongan gitu, nggak pandai dengan kata-kata. Kadang saya membuatnya itu dengan perlakuan saya gitu. Jadi nggak selamanya Mi mengungkapkan sayang itu dengan kata-kata. Gitu. Nah, ada orang malu dia Mi, dia malu, dia bilang saya sayang sebenarnya. Tapi malu dia kado aja, dia kasih tiba-tiba inilah ya gitu. Tapi dia kasih kado kebutuhan kita, berarti dia paham kita gitu. Tapi dia malu untuk mengungkapkannya. Itulah bahasa kasih. Berarti setiap orang punya bahasa kasihnya masing-masing gitu. Jadi Mi kalau misalnya nih di kelas saya ngajar, terus anak saya tuh bisa jawab pertanyaan gitu kan.
Terus saya bilang, Masya Allah, keren kali, bener jawabannya. Itu kategori bahasa kasih juga itu, Iya, kalau si anak atau senang, reward, atau kategori reward atau kategori bahasa kasih. Iya, itu kan memang dalam bentuk reward ya kan, Mi. Nah, di situ Umi menunjukkan bahwa Umi punya bahasa kasih pujian. Nah, ketika si anak begitu senang gitu, padahal itu hanya diungkapkan keren gitu kan. Kalau si anaknya senang itu, Mi, terstimulus, dia bahagia, senang, itu dia berarti tersentuh bahasa kasihnya. Berarti dia juga punya bahasa kasih pujian gitu. Tapi kalau ada kan anak-anak Mi gini, ih kamu ganteng kali hari ini, Umi entah apalah, kan ada gitu kan. Ada juga kayak berarti gitu, lain kali Umi nggak usah puji-puji dia karena dia nggak punya bahasa kasih pujian gitu. Jadi Umi bisa menunjukkan sayangnya Umi ke dia dengan bentuk yang lain, dengan gitu. bahasa kasih yang lain, nggak mesti pujian gitu. Iya, jadi Umi jangan sakit hati kalau dia bilang gitu. Iya, kalau misalnya Umi lebay kali lagi. Itu kita juga nggak boleh nggak boleh kecil Langsung hati atau baperan. nggak boleh apa gitu, karena berarti kita langsung tahu, oh ini anak ini bahasa kasihnya nggak gitu. Benar. Ya kan? Itulah fungsi tadi bahasa kasihnya. Kalau kita paham mereka gimana bahasa kasihnya, kita akan mudah berkomunikasi. Iya ya kan, dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Jadi gimana Mi kalau misalnya di dalam satu kelas itu kita itu nggak bahasa kasihnya nggak senada gitu, nggak sama gitu. Nggak sama gitu. Apakah yang bahasa kasihnya senada aja yang boleh main sama, atau bahasa kasihnya yang nggak senada juga boleh main sama? Senada ini maksudnya misalnya kayak pujian mainnya sama pujian aja, baru yang ada waktu mainnya sama waktu. Apakah otomatis dia terkotak-kotak atau dia bisa menyeluruh keseluruhan itu, Mi? Nah itu sebenarnya Mi, bahasa kasih itu bisa kita lihat dari bagaimana teman kita atau orang lain biasanya memperlakukan ke kita gitu. Dari situ kita bisa lihat, dia kok sering kali sih padahal dari hal-hal sepele aja dipuji, berarti dia memang bahasa kasihnya pujian. Nah orang yang seperti itu nggak harus selalu berteman dengan yang bahasa kasihnya sama gitu Mi. Tapi nah ada kelebihan kalau misalnya yang pujian berteman dengan yang pujian. Kenapa? Saling menguntungkan dia Mi. Jadi simbiosis apa itu Mi? Mutualisme. Kayaknya iya. sih. Soalnya kan kita bukan guru Iya benar. Kita guru matematika ya kan. Kayaknya mutualisme. Nah jadi dia Mi saling menguntungkan. Kenapa? Ketika si yang pujian misalnya bertemu dengan yang sentuhan fisik, kan nggak balance tuh Mi, ya kan? Nggak sama. Nah jadi kalau misalnya seperti itu kan yang sentuhan fisik ketika dipuji dia yang dapat pujian ini biasa aja karena dia nggak punya bahasa kasih pujian. Tapi kalau dia suka dipuji, ini suka muji, sama dia Mi. Gitu ya. Oke, berarti intinya semua orang itu punya bahasa kasihnya masing-masing, walaupun dia nggak punya bahasa kasih yang sama, tetapi dia tetap bisa harus saling menghargai. Kalau sama ya dia saling menguntungkan. Kalau tidak sama dia harus saling menghargai gitu. Oke Mi, terima kasih ya Umi. Atau ada lagi Mi yang mau disampaikan kira-kira Mi? Iya, tadi saya terlupa di awal Mi. Apa Mi itu? Jadi di dalam ini bukan hanya dari psikologis ya Nak, tapi dari Al-Quran juga kita diajarkan untuk berkasih sayang. Nah itu terdapat di surah Al-Imran ya, ayat 159, yang artinya ini Umi bacakan. Maka berkat rahmat Allah yang engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi dari ayat ini juga menunjukkan Mi, kita itu harus saling memahami dalam bentuk memberikan kasih sayang tadi. Nah, kalau misalnya kita kasar, ya kan Mi, itu tadi maka orang nggak akan mau berteman dengan kita gitu. Jadi sangat penting kali bahasa kasih ini anak-anak Umi dalam kehidupan sehari-hari. Nah kadang-kadang ada gini Mi, misalnya entah apalah kayak gitu. Misalnya dia dipuji, dia nggak suka nih Mi. Nah itu juga harus bisa dimusyawarahkan. Kenapa sih kalau dipuji kok kayak gitu responnya? Bisa kalau kita misalnya yang merasa nggak puas, orang kita niatnya baik kok muji dia kok kayak gitu sih. Saling gitu. Gitu ya, kan, dimusyawarahkan. Iya ternyata kalau yang nggak suka dipuji bilang, iya aku nggak suka dipuji loh. Oh jadi kita lain kali tahu, nggak usah dipuji gitu. Oke, anak-anak Umi semuanya,
semoga hari ini bisa mendapatkan manfaat dari materi keputrian hari ini, yang mana materinya yaitu tentang bahasa kasih. Yang intinya bahasa kasih ini adalah jika kita memahami satu sama lain ataupun kita saling paham akan orang lain, maka bisa membuat otak kita terstimulus untuk menjadi lebih semangat dan merasa dihargai dan dicintai oleh rekan-rekannya ataupun kawan-kawannya. Ingat ya anak Umi semuanya, nggak ada orang yang nggak punya bahasa kasih. Semua orang punya bahasa kasih, karena bahasa kasih ini sudah diteliti secara psikologi atau psikologi, dan juga sudah dibenarkan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Jadi anak-anak Umi di mana bahasa kasih ini ada 5 jenisnya ya kan Mi. Yang pertama adalah sentuhan fisik, kemudian pujian, yang ketiga adalah waktu, yang keempat adalah pelayanan, dan yang kelima adalah hadiah. Jadi silahkan anak-anak Umi dalam berteman ataupun bergaul, pilihlah bahasa kasih yang kamu sukai dan jati diri kamu bahasa kasihnya kemana, dan saling menghargailah antara satu dengan yang lainnya. Harapan saya selaku wali kelas 9D dan untuk wali anak-anak murid Umi semuanya adalah jangan salah mengartikan ya anakku tentang bahasa kasih ini. Ditakutkan nanti bahasa kasihnya itu malah ke arah yang memang negatif, tidak diizinkan atau negatif. Mi, saya punya bahasa kasih harus pacaran, nggak boleh seperti itu. Karena bahasa kasih itu sejatinya hanya untuk memberi diri kita semangat dan merasa saling dicintai serta saling menghargai satu sama lain. Karena ini untuk mengungkapkan perasaan cinta dan kasih sayang kita itu tidak harus selalu dengan bahasa verbal atau dengan kata-kata, tapi bisa juga dibuktikan melalui perbuatan. Adanya perbuatan ini merupakan dari jenis-jenis dari bahasa kasih. Mungkin sekian dari materi keputrian hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Umi semuanya dan untuk yang mendengarkan yang lainnya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan hanya milik manusia kita, ya kan kita, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya terus subscribe dan like. Apa itu dia? Janur Biru Official. Mungkin hanya ini saja Umi akhiri dengan Assalamualaikum